Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih hingga detik ini Anda masih mendengarkan kami di 100,5 MHz AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan pendengar RRI, bersama kami Lintas ND Pagi yang mengudara untuk Anda hari ini Minggu 12 Juni 2022. Saya Lelika, representer Anda, ditemani oleh rekan CV Misare Ora sebagai pengarah acara dan juga Budi Buku sebagai operator studio, menemani Anda lewat berbagai informasi dan juga sesi wawancara pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga kita jelang pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita sudah tuntaskan sesi informasi pendengar, dan kini kita beralih ke informasi, maksud kami di sesi wawancara pendengar ya. Dan untuk Anda ketahui, pagi ini pendengar, edisi Minggu kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat ya, bangunan unik kapal Nabi Nuh di Bukit Saimbokol, Desa Cuncalolos, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat. Nah, bagaimana proses pembuatannya, apa tujuan dan juga manfaat dari kapal Nabi Nuh ini pendengar, kita akan berbincang dengan narasumber kami, Tiburtius Hani, Manajer Flores Program Burung Indonesia pendengar ya, sudah bersama RRI pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Tibur, selamat pagi. Selamat pagi. Salam hangat dan salam semangat. Selamat berakhir pekan begitu Pak Tibur ya. Ya, selamat berakhir pekan juga untuk para pendengar semuanya dimanapun berada. Oke, Pak Tibur, ini menarik ya, bahwa di Desa Cuncalolos, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat ini ada bangunan unik kapal Nabi Nuh ya, yang dibangun di sana. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI, ini dibuat pada tahun berapa ini? Ya, pertama selamat pagi sekali lagi untuk para pendengar semuanya. Kalau disebut sebagai kapal Nabi Nuh, ya mungkin ini juga karena diinspirasi dari cerita kitab suci ya. Tetapi kapal yang kami buat di darat, ya yang dibuat pada mulai tahun 2021 kemarin, 2021, itu ya? sebetulnya sebagai upaya kami untuk bagaimana menciptakan daya tarik baru untuk para pelintas dari arah timur Flores, terutama dari Ruteng menuju Labuan Bajo ataupun sebaliknya, sehingga mereka kemudian ya mungkin bisa mengasuh sebentar di situ, atau juga kemudian menarik para wisatawan dari Labuan Bajo untuk coba mendapatkan daya tarik alternatif untuk kegiatan wisata mereka. Itu sebetulnya. Nah, ini kenapa harus membuat kapal begitu ya, kapal Nabi Nuh ya, yang ditempatkan di bukit ini malah ya? Ya. Iya, Ini betul, alasannya betul, apa ini Pak Tibur? Ya, sebetulnya itu tadi. Kalau kita membuat bangunan yang biasa-biasa saja kan itu tidak menarik perhatian. Nah, kalau kita misalnya membangun bangunan seperti bentuk rumah adat, di mana-mana juga Sudah ada, orang ya? bisa melihat rumah adat yang bahkan lebih asli gitu. Jadi itu sebetulnya bagaimana menampilkan sesuatu yang unik, menarik perhatian sehingga tempat itu layak untuk dikunjungi gitu. Karena tujuan kita kan bagaimana menarik orang untuk kemudian beristirahat, kemudian menikmati istirahatnya di situ, dan ya menikmati keindahan yang ada di situ. Jadi memang kompleks itu kami menyebutnya sebetulnya rest area, ekoton rest area. Ekoton itu sebetulnya singkatan dari ekoturism, outbound, nature, and education. Jadi 4 hal sebetulnya yang bisa dinikmati oleh para pengunjung atau para pelintas ketika beristirahat di situ.
Oke, jadi ini hanya karena ingin menampilkan yang unik begitu, yang tidak biasa begitu ya, sehingga Pak Tibur dan juga teman-teman di Flores Program Manager Burung Indonesia kemudian berinisiatif untuk membangun rumah berbentuk kapal Nabi Nuh begitu ya, dibangun pada tahun 2021. Nah, ini proses pengerjaannya ini berapa lama ini kalau boleh tahu Pak Tibur? Ya, pengerjaannya kurang lebih kalau saya tidak salah itu ya 8 bulan ya, 8 Bu, ya. bulan ya. Semua kayu yang digunakan untuk kapal ini kayu bersertifikat legal SVLK. Ya, SVLK ini sebetulnya salah satu instrumen yang dipakai untuk memastikan bahwa kayu-kayu yang beredar di pasaran kayu itu adalah kayu-kayu legal karena diambil dari sumber yang legal dengan cara yang legal. Jadi kalau kemudian orang menggunakan kayu-kayu bersertifikat, artinya dia bisa menjamin bahwa dia tidak berkontribusi dalam merusak hutan ataupun merusak alam secara umum seperti itu. Oke, 8 bulan pengerjaannya ini ya, dari bahan dasar kayu. Kalau boleh tahu ini jenis kayu apa ini Pak? Ini sebetulnya kayu jati Kayu jati. bersertifikat dari kebun masyarakat. Oh iya. Jadi kita ini kan lembaga konservasi, kemudian mendorong masyarakat kemudian untuk menanam. Pertanyaan dari masyarakat kan kemudian kalau kami tanam, kemudian selain kemudian itu berkontribusi terhadap alam, nilai apa yang bisa kami terima gitu dari menanam ya, karena itu memang bagaimanapun apa yang ditanam ini harus dimanfaatkan, tetapi dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jangan sampai semuanya dipotong kemudian kita tidak berpikir lagi bagaimana soal keseimbangan alam selanjutnya. Nah, itulah sebetulnya juga tujuan dari SVLK, sertifikasi legalitas kayu yang saya sebutkan tadi, untuk memastikan bahwa tidak ada penebangan secara liar, dengan itu kita bisa memastikan keberlanjutan ekosistem. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya ini rencana ke depannya ini selain membangun rumah perahu begitu ya, di bahan dasar kayu ini, ke depannya ini berencana akan membuat apa lagi nih Pak Tibur? Iya, kalau bangunan itu sendiri kan sebetulnya akan jadi tempat bekerja kami Burung Indonesia di Flores nanti. Burung Indonesia di Flores akan bekerja di situ setelah kami berkantor 15 begitu tahun. ya? Berkantor di situ. Kami sebutnya pondok kerja. Setelah 15 tahun kami bekerja di Manggarai Barat dan Flores pada umumnya, akhirnya kami bisa membangun kantor sendiri dan bentuknya seperti kapal itu gitu. Ya, tapi rencana ke depan bagaimana kemudian memanfaatkan bangunan itu dan juga kompleks sekitarnya itu ya seperti saya jelaskan tadi, bahwa itu kompleks itu disebut rest area, ekoton rest area yang saya sebutkan tadi. Dengan demikian itu akan menjadi suatu keramaian baru dan kita berharap masyarakat di sekitar situ memanfaatkan peluang itu untuk pengembangan ekonomi mereka, di mana mereka bisa menjajakan hasil-hasil pertanian mereka di tempat itu, karena akan banyak orang yang beristirahat di situ dan mungkin menikmati makanan-makanan ringan untuk melepas lelah mereka gitu. Itu yang kita harapkan, bahwa keramaian atau orang-orang yang berhasil kita datangkan ke situ ya bisa dimanfaatkan dalam tanda petik ya oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi mereka. Oke, baik. Jadi nanti masyarakat diperbolehkan, diizinkan ya untuk membangun stand-stand begitu, Pak Tibur? Iya. Di situ akan diberi ada tempat untuk masyarakat membuka lapak-lapak mereka. Ya. Dan itu free? Ya mungkin nanti itu akan disepakati dengan BUMDes ya. Bagaimana kemudian kompleks itu kemudian bekerja sama dengan BUMDes dalam konteks pengelolaannya untuk memastikan bahwa bagaimana perawatannya, bagaimana menjamin kebersihan dan sebagainya. Karena hal-hal seperti itu
juga perlu diperhatikan, karena jangan sampai orang-orang hanya menikmati yang enaknya gitu, menjual, kemudian tidak memperhatikan kebersihan. Dan justru kalau tidak memperhatikan kebersihan, apa yang kita bangun hari ini akan menjadi sia-sia gitu. Ya, bagaimana kemudian orang merasa juga bertanggung jawab, jangan sampai mereka pikir biarkan burung lah yang bekerja, burung Indonesia yang bekerja, kita menikmati. Harus menjadi tanggung jawab bersama nantinya gitu. Oke, ini organisasi burung Indonesia ini sudah masuk ke Flores begitu ya, terutama di Manggarai Barat ini sejak tahun berapa, Pak? Ya, kami masuk di Flores itu sejak tahun 2007. Tapi burung Indonesia sendiri ini kan bagian dari kemitraan global BirdLife Internasional yang anggotanya lebih dari 140-an negara. Dan di Indonesia anggota BirdLife Internasional itu adalah organisasi kami yang disebut dengan nama lengkap organisasinya adalah Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia, ya, atau gampangnya disebut dengan Burung Indonesia. Kami mempunyai beberapa kantor atau pondok kerja lapangan di beberapa tempat di Indonesia. Dua diantaranya ada di NTT, satu di Sumba Tengah, di Anakalang, dan satu di Flores, tepatnya di Labuan Bajo. Dan kami masuk ke Labuan Bajo sebetulnya sudah lama, tetapi memulai program yang cukup berkesinambungan dan berkelanjutan sampai sekarang itu sejak tahun 2007. 2007 Jadi ya. 15 tahun kurang lebih kami ada di Manggarai Barat dan Flores. Oke, kalau boleh tahu ini Pak ya, tadi disebutkan ada dua daerah di NTT ya, Sumba dan juga Labuan Bajo. Kenapa? Alasannya apa ini memilih dua daerah ini Pak? Kenapa tidak di ND begitu? Iya. Kami sebetulnya memilih lokasi kami dengan pendekatan yang disebut dengan Key Biodiversity Area atau daerah penting bagi keragaman hayati. Jadi di Sumba pun kami bekerja untuk daerah penting bagi keragaman hayati, ataupun kalau dalam konteks burung ya daerah penting bagi burung. Ya, khusus misalnya kami di Flores, mengapa kemudian kami memulai program kami dari Meliling? Meliling ini terdiri dari lima KBA kami sebutkan, itu daerah penting bagi keragaman hayati, dan salah satu yang paling besar itu adalah Meliling. Meliling ini penting, selain penting karena punya kekayaan keragaman hayati, ada burung endemik. Burung endemik itu burung yang hanya ada di tempat ini dan tidak ada di tempat lain. Nah, kemudian juga kawasan Beliling ini penting sebetulnya untuk penyedia layanan alam. Layanan alam yang paling penting yang kita rasakan sehari-hari, terutama kami di Labuan Bajo, itu air. Bayangkan kalau misalnya Ibu pernah ke Labuan Bajo, bisa membayangkan bagaimana pariwisata premium di Labuan Bajo yang sekarang sedang ramenya ini sedang berkembang. Itu kalau misalnya tidak ada air. Dan air kami di Labuan Bajo itu datangnya dari Beliling. Nah, kalau Beliling ini tidak dijaga, bisa dibayangkan. Itulah mengapa kami menyebut Beliling itu atau mengkategorikan Beliling itu sebagai daerah penting bagi keragaman hayati dan ikutannya, termasuk layanan alam itu. Jadi sangat penting. Kami pikir bahwa keberadaan kami di Beliling untuk memastikan Beliling itu dikelola secara berkelanjutan, untuk mempertahankan nilai-nilai pentingnya tadi, baik dari sudut pandang keragaman hayati maupun penyedia layanan alam. Baik, apa saja ini yang sudah dibuat oleh Pak Timur dan juga teman-teman sejak tahun 2007 masuk ke Labuan Bajo begitu? Iya. Ya, pertama saya juga ingin memastikan, kadang orang agak keliru memahami organisasi kami ya. Organisasi kami disebut Burung Indonesia. Orang berpikir bahwa ya kami hanya mengurus burung gitu. Burung. Padahal kan burung juga sebenarnya tidak perlu diurus juga, mereka amanah saja kan. Begitu. Ya, jadi mengapa kami mengurus burung ya? Bukan hanya burung, sebetulnya keragaman hayat itu karena
memang keragaman hayati itu terancam karena apa? Itu karena aktivitas manusia gitu. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan dalam konteks pelestarian alam dan keragaman hayati adalah bagaimana memberdayakan manusia. Memberdayakan ya banyak tentu hal yang bisa dilakukan. Memberdayakan misalnya bagaimana membuat mereka sadar tentang pentingnya keragaman hayati, bagaimana mereka mengenal tentang keragaman hayati atau kemudian menyadari pentingnya keragaman hayati untuk kehidupan mereka. Kemudian bagaimana memberdayakan mereka juga secara ekonomi. Nah, karena ya tidak bisa dipungkiri orang merusak alam juga karena tekanan ekonomi. Karena itu harus menjadi perhatian juga. Jadi beberapa hal yang bisa saya sebutkan apa yang kami lakukan di Beliling sejauh atau di Flores sejauh ini. Yang pertama itu untuk memastikan komitmen masyarakat dalam melestarikan atau ya melestarikan alam di sekitar mereka adalah kami memfasilitasi kesepakatan pelestarian alam desa. Namanya itu kesepakatan pelestarian alam desa. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang dibangun oleh warga sendiri bagaimana mengelola alam di desanya secara lestari. Dan kesepakatan ini diketahui oleh pemerintah kabupaten. Ya. Kemudian selain sampai saat ini kesepakatan itu masih berlaku. Itu yang memastikan bahwa masyarakat bertanggung jawab kemudian berkomitmen untuk melestarikan alam di sekitar mereka termasuk kawasan hutan yang dikelola oleh negara. Kemudian kami juga memfasilitasi kemudian mendampingi pembentukan kelompok konservasi lokal. Jadi di desa-desa yang kami dampingi ada kelompok-kelompok konservasi. Kelompok-kelompok konservasi ini tugasnya selain melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait konservasi, tetapi juga kegiatan-kegiatan terkait pengembangan ekonomi. Katakanlah misalnya kegiatan usaha bersama simpan pinjam, kemudian koperasi, kemudian pengembangan tanaman umur semusim, palawija dan sebagainya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Burung Indonesia juga sebetulnya dalam konteks memberdayakan masyarakat baik dari segi pengetahuan, kemudian ekonomi dan hal-hal lainnya seperti itu. Oke, baik, kita balik kembali nih ya ke yang unik tadi ya, kapal Nabi Nuh di Bukit Asai Mbokol ya, Desa Cuncalolos, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat. Nah, selain menyajikan di sana menyajikan kapal Nabi Nuh ya, ini pesona apa saja nih yang ada di sana, Pak? Ya, seperti saya sebutkan tadi, itu kawasan atau rest area yang disebut ekoton. Ya, hal-hal menarik lain yang disajikan di sana. Di situ sebetulnya ada spot-spot untuk bisa berkegiatan wisata ya, atau outbound atau untuk camping. Ada danau di situ, danau Lerem namanya. Tapi kami coba membrandingnya dengan kelompok sadar wisata yang ada di Desa Cuncalolos, desa yang di mana bangunan itu berada. Itu kami coba membranding danau itu sebagai Danau Asmara Lerem gitu. Jadi supaya sedikit menarik perhatian orang. Danau itu sebetulnya kami coba kelola nanti bersama dengan BUMDes dan kemudian kelompok sadar wisata untuk menjadi tempat camping gitu, tempat camping. Kemudian di sekitar situ juga ada hutan yang cukup bagus dan itu bagian dari kawasan hutan Beliling yang merupakan habitat penting bagi beberapa burung endemik, burung yang kita tidak akan temukan di tempat lain, hanya ada di Flores, terutama di Beliling itu. Itu sebetulnya daya tarik yang cukup penting yang bisa dinikmati oleh para pengunjung dari luar. Oke, baik Pak Tibur ya, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI? Ya,
Pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, saya pikir penting sekali untuk kita mulai saat ini kita sadari bahwa sebetulnya manusia sebetulnya yang paling bergantung terhadap alam, bukan alam yang tergantung terhadap manusia. Karena itu kalau kita diajak ataupun sudah terlibat dalam melestarikan alam, itu sebetulnya kita bukan sedang hanya mau peduli dengan burung atau peduli dengan sebagainya, tapi di situ sebetulnya kita sedang peduli dengan diri kita sendiri, karena alam akan menyediakan layanan-layanan yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Tibur untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Terima Sukses kasih. dengan teman-teman di sana. Salam sehat, tetap semangat dan selamat menikmati akhir pekan ya. Ya, terima kasih. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.